materi yang berjudul memaksimumkan keuntungan produsen dengan teman-teman saya ini. Yang pertama ada, perkenalkan, nama saya Truman Fauji. Nama saya Madidir Palen Lubis. Dan saya sendiri Samsud Tarifat. Yang materi pertama akan dibawakan oleh Ilki. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian keuntungan laba. Pengertian keuntungan laba adalah tujuan utama suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilaksanakan seefisien mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan. Menurut Sunario, keuntungan laba adalah selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang merupakan insentif bagi produsen untuk melakukan produksi. Keuntungan inilah yang mengharapkan produsen untuk mengalokasikan sumber daya ke proses produksi tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan. Dalam teori ekonomi mikro, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan, yaitu menjalankan kegiatan produksi hingga mencapai titik di mana selisih antara total reference dan total cost berada pada posisi tertinggi. Menurut Dominic Salvatore, keuntungan maksimal tercapai saat perbedaan antara TR dan TC paling besar. Laba ini dianggap sebagai kompensasi atau resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar resiko yang diambil, maka semakin besar pula potensi laba yang bisa diperoleh. Ya, terima kasih Saudari Ki atas penjelasan tentang pengertian dan tujuannya. Sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan tentang teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk atau yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dan kegiatan produksinya. Pertama itu ada 5 kegiatan produksi. Yang itu pertama adalah from changing active, itu adalah kegiatan untuk mengubah bentuk dari suatu barang. Yang kedua adalah transportation, ada kegiatan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga adalah storage, atau kegiatan untuk menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan datang. Yang kelima ada untuk yang keempat adalah merchandising, adalah kegiatan untuk memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Yang kelima ada personal service, kegiatan yang dilakukan untuk atau oleh seseorang yang orang lain mengakui keberadaannya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam memaksimalkan keuntungan. Di dalam memaksimalkan keuntungan terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan totalitas, merupakan pendekatan dengan cara membandingkan pendapatan total TR dan biaya total atau TC. Maka TC sama dengan FC plus TC. Yang kedua ada pendekatan marginal, yaitu hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dengan menjual per unit lagi barang yang diproduksi. Yang ketiga dan yang terakhir ada pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata AC atau harga jual output, bisa disingkat P. Laba adalah total laba per unit yang dijumlahkan dengan output yang terjual. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Madini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan keuntungan. Tidak semua perusahaan hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Ada yang lebih fokus pada penjualan, politik, dan kepentingan sosial. Namun, dalam ekonomi mikro biasanya diasumsikan perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan. Keuntungan didapatkan dari selisih antara pendapatan, penjualan, dan biaya produksi. Kalau pendapatan lebih besar dari biaya, perusahaan untung. Namun sebaliknya, perusahaan rugi. Keuntungan maksimal terjadi saat selisih ini paling besar. Selanjutnya ada 2 cara untuk mencari keuntungan maksimal. Yang pertama, mencari selisih terbesar antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, menggunakan konsep pendapatan marginal atau MR dan biaya marginal atau MC. MR adalah tambahan pendapatan dan menjual suatu barang lagi. MC adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu barang lagi.
Selanjutnya, keuntungan maksimal tercapai saat MR dan MC, artinya tambahan mendapatkan sama dengan tambahan. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam ekonomi mikro, tujuan utama sebagai besar perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Meski begitu, ada juga perusahaan yang mengejar tujuan lain, seperti pelayanan sosial atau kepentingan politik. Keuntungan diperoleh dari selisih antara total pendapatan dan total biaya, efisiensi operasional, dan untuk memaksimalkan keuntungan ada 3 cara yang bisa digunakan. Pendekatan total membandingkan seluruh pendapatan dan biaya. Yang kedua, pendapatan marginal menggunakan prinsip MR sama dengan MC atau pendapatan tambahan dengan biaya tambahan. Yang ketiga, pendapatan matematis menggunakan turunan fungsi keuntungan. 3 pendekatan ini membantu perusahaan menentukan jumlah produksi terbaik untuk meraih laba maksimal. Terima kasih. Oke guys, sekian dari kaum kami. Terima kasih bagi yang telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.